Nah, jadi insya Allah apa yang kita lakukan adalah betul-betul mencontoh dan mengikuti Al-Quran ya sebagai sunnah yang amat besar dan betul-betul kita layak bersyukur akan hal ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh dan suri toladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, sahabat beliau, semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasan kita pagi hari ini adalah surat Ad-Duha. Wabil khusus ingin menyoroti bagaimana surat Ad-Duha ini berpesan mengajarkan kepada Rasulullah untuk mengangkat elevated emotion, mengangkat emosi beliau, bukan meninggi bukan mengangkat lebih marah gitu, bukan ya, tapi mengangkat emosi beliau itu sebagai manusia biasa, mengangkatnya dalam derajat yang lebih tinggi. Ya, nanti kita akan bicara mengenai itu insya Allah. Kita akan fokus kepada satu sisi dari surat Ad-Duha ini, yaitu mengenai ajaran Allah kepada Rasulullah untuk menempatkan emosi beliau pada derajat yang tinggi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya izin untuk men-share screen dulu ya di layarnya. Jadi mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya. Saya tahu mungkin ini kecil, jadi saya gedein aja coba. Oh iya bisa. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menunjukkan, kita baca sama-sama ya, kita belajar sama-sama. Ini adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Asyur ya. Judul kitabnya adalah At-Tahrir wa Tanwir. Di bab surah Ad-Duha ya, di dalam juz yang ke-30 ini surah Ad-Duha ya, surah Ad-Duha. Ini kebetulan ada kopinya, kopi digitalnya, jadi enak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelan-pelan kita ini dulu ya, kita baca. Oh, ini dia pulpennya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada tulisan ini ya, mulai dari sini ya. Wasababa nuzuliha, adapun sebab dari atau latar belakang dari turunnya surat Ad-Duha ini, wasababa nuzuliha ma sabatu fi sahihain, sebagaimana yang di maktub atau disebutkan dalam kitab Sahihain, yazidu ihdahuma 'alal ukhra, atau sebagaimana yang bertambah atau berkurang dari Sahihain tersebut, artinya di kitab-kitab lain. Anil Aswad Ibnu Qais, dari sahabat Aswad Ibnu Qais ya, ini dari ini nggak usah kita baca semua, jadi pokoknya dari sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat gitu ya. Kemudian dari Sufyan Ibnul Bajali ya, ini seorang sahabat ya. Qala damiyat isbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jadi ini perumpamaan ya, istilahnya berdarah-darah ya, damiyat itu berdarah-darah satu pekan dari Rasulullah SAW, artinya menunjukkan beliau itu sangat dalam kondisi yang sangat tidak enak gitu ya, dalam kondisi yang sangat tidak enak. Ini sekaligus pelajaran untuk kita bahwa sebagai manusia itu wajar kita merasa nanti dalam satu kehidupan kita down gitu ya, ujian dan cobaan dan lain sebagainya, itu wajar. Rasulullah pun begitu. Kemudian fashtaki falam yuqim lailatain, kemudian beliau diam saja dan tidak melakukan qiyamul lail selama 2 hari berturut-turut, au thalathan, atau 3 hari berturut-turut ya. Faja'at imra'atan, kemudian datanglah seorang wanita ya, seorang wanita datang, dalam kurung ditulis wahia Ummu Jamil, dia adalah seorang wanita yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil ini
binti Harb, ya, Ummu Jamil binti Harb, zauja Abi Lahab, yaitu istri dari Abu Lahab. Nah, jadi kondisi beliau ketika itu, beliau dalam kondisi yang tidak turun lagi wahyu, ya, jadi tiba-tiba tadinya wahyu turun, beliau semangat, ya, aktivitas lancar, ya, sekian tahun, tahu-tahu tidak turun lagi. Nah, ketika itu Rasulullah SAW kesulitan, ya, secara emosional beliau kesulitan, sampai kalimatnya di sini damiyat isbu'ur Rasulullah SAW, berdarah-darah, gitu, ya, berdarah-darah, usbu'ur Rasulullah, satu pekan dari hidup Rasulullah. Jadi apa yang biasa terjadi kepada kita tahu-tahu nggak terjadi, gitu ya. Apa yang biasa kemudahan kita rasakan tahu-tahu sekarang sulit, gitu ya. Apa yang biasanya kita dapatkan dengan enak sekarang agak susah, gitu ya. Itu terjadi juga kepada Rasulullah. Bahkan bentuknya adalah wahyu tidak turun, ya. Wahyu tidak turun. Ada yang mengatakan 1 minggu, ya, sebagaimana yang disebut sini usbu'. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan juga bahkan 6 bulan, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam situasi seperti itu datanglah Ummu Jamil, dia adalah istri dari Abu Lahab, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan pada berbagai riwayat, ya, ini dalam tanda kurung. Faqalat, kemudian si Ummu Jamil ini, ya, berkata, oh ya, tadi saya mau nyampaikan gini. Message dari kitab tafsir ini ingin menjelaskan bahwa keadaan Rasulullah itu betul-betul berat sekali. Ya, jadi Ummu Jamil dalam bahasa Arab itu artinya ibu, seorang wanita yang sangat cantik. Jadi Abu Lahab memiliki istri itu seorang yang sangat cantik dan sangat diakui, ya, di dalam lingkungannya, gitu ya. Jadi betul-betul seorang petinggi lah, kira-kira begitu, ya. Ummu Jamil. Begitu pula Abu Lahab, Lahab itu diambil artinya kemerah-merahan, ya. Itu menunjukkan posisi seseorang yang sangat sejahtera, badannya sehat, ya, kuat, kekar, gitu ya. Kemudian uangnya banyak, ya, pengaruhnya tinggi, itulah namanya Abu Lahab, ya. Jadi maksud saya di sini dalam kitab ini dijelaskan bagaimana situasi dan kondisinya Rasulullah, ya. Nah, dan juga ditambahan lagi bahwa Abu Lahab itu adalah paman kandung dari Rasulullah SAW, yaitu abang dari ayah beliau, ya. Artinya Ummu Jamil adalah tantenya beliau atau uaknya beliau, ya. Kalau bahasa Sunda uak, ya, tantenya beliau. Tante langsung, ya, tante kandung, ya, istilahnya tante kandungnya dari Rasulullah SAW. Jadi tante kandungnya inilah yang berkata faqalat, ya, faqalat, ini kembali ke sini, faqalat, ya Muhammad, wahai Muhammad, inilah arju ayyakunu syaitanuka, wahai Muhammad, saya sungguh-sungguh merasa atau saya berharap atau saya yakin, ya, bahwa setanmu, ya, jadi setanmu yang selama ini itu qad taroka telah meninggalkan kamu. Jadi ini bahasa yang amat menusuk, ya, qad taroka, sungguh setanmu telah meninggalkanmu. Lam arahu qarabaka, dia tidak lagi melihat engkau sebagai teman dekatnya. Nah, kira-kira begitu. Manzilailatain au salatin. Selama 2 hari atau 3 hari ini kamu sudah ditinggalkan sama setanmu, kata Ummu Jamil begitu. Dia nggak lagi akrab sama kamu, ya, kira-kira begitu, ya. Fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan wadduha wal laili iza saja, surat ini, ya, surat ini, ya. Jadi maksud saya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, dalam hidup kita nih wajar kalau ada orang-orang yang ngomongnya nyelekit-nyelekit dikit. Wajar. Siapa kita, gitu ya. Rasulullah saja mengalami hal yang seperti itu. Bahkan dari tantenya sendiri, ya, tantenya sendiri. Bahkan dari tantenya sendiri. Jadi saya teringat
ada seorang ibu yang pernah cerita kepada saya, dia belum bisa melupakan satu kejadian yang terjadi tuh kira-kira 40-an tahun yang lalu ya. Waktu dia melahirkan anak dia yang pertama, ya di kampung ini, melahirkan anak dia yang pertama, lahiran 1 bulan, ya 1 bulan kalau cerita ibu itu, baru lahir 1 bulan, yang namanya di kampung ya, baru lahir 1 bulan, terus suaminya tuh berangkat ke Jakarta ya untuk berikhtiar lah, ya, berusaha gitu berangkat ke Jakarta. Ya. Kemudian datang seorang tantenya beliau juga, ya, tante sepupu ya, tiba-tiba bilang begini, suamimu mana? Gitu ya. Padahal udah tahu suamimu mana? Ke Jakarta, tante mau cari kerja, kira-kira begitulah ya. Dalam kondisi yang baru melahirkan gitu ya, dalam kondisi keuangan juga yang sulit ya, yang namanya di kampung, kemudian suami pergi untuk berikhtiar gitu, baru melahirkan. Nah terus si tantenya ini bilang begini, wah enak aja dia ya, kayak ayam jago ya, gitu ya, kayak ayam jago, habis netesin telur dia pergi gitu. Ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi si ibu yang tadi ini ya, itu kalimat itu sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Dan itu teringat puluhan tahun, ya, sampai usia sudah 40 tahun, anaknya ini sudah 39 tahun. Jadi si anak yang tadi baru dilahirkan itu, ya sudah 39 tahun, itu masih teringat tuh, ya, masih ceritanya masih seperti itu. Nah, jadi ada dalam episode kehidupan kita ini ada emotional event ya, kejadian yang membuat kita emosional ya, dan itu rentan sekali tersimpan di dalam kehidupan kita yang pada gilirannya betul-betul akan menjadi penyakit bagi diri kita. Nah, itu pula lah yang terjadi kepada Rasulullah, dan itu pula lah yang akan Allah ajarkan kepada beliau untuk mengatasinya dalam surat Ad-Duha ini ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah pola Bapak Ibu ya. Dia adalah rumus ya, bagaimana Allah itu mengajarkan kepada Rasulullah, begitulah kita belajar. Ya, begitulah kita belajar. Jadi ketika kita membaca surat ini, ya setelah kita pahami nanti, kita tahu bahwa yang dimaksud Allah itu adalah untuk elevated emotion, untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang seperti itu dalam kehidupan kita. Oke, ini asbabun nuzulnya. Nah, saya sekarang akan share kepada slide-nya. Baik, slide-nya. Oke. Ya. Oh, di atas. Ya. Ya, jadi kadang kalau dalam situasi seperti tadi, seperti Rasulullah tadi maupun seperti ibu yang saya ceritakan tadi ya, mungkin ada orang akan bilang udahlah berpikir positif aja, siapa tahu beliau itu perhatian makanya bilang begitu gitu ya. Tapi pada kenyataannya berpikir positif saja tidak cukup ya, karena emosi itu masih tersimpan di dalam dasar hati kita, di dalam dasar perasaan kita ya, sehingga belum lepas, tidak lepas ya. Seperti juga perkataan Ummu Jamil tadi itu ya, istri dari Abu Lahab atau uwa daripada Rasulullah SAW ya. Kalau berpikir positif aja nggak cukup ya, mungkin kita bisa bilang dia kan nggak tahu gitu ya, udahlah berpikir positif, nggak bisa, itu klise ya. Itulah yang diinikan Al-Quran. Makanya maksud saya gini, kadang-kadang kita sering dengar udahlah kalau kita bertakwa kepada Allah udah kita berpikir positif. Oh, tidak bisa. Al-Quran nggak mengajarkan kayak gitu. Al-Quran itu mengajarkan step by step, termasuk dalam elevated emotion ini. Kenapa? Karena kita manusia. Rasulullah sendiri juga beliau manusia.
Kalau kita mengatakan dengan mudah, udahlah berpikir positif aja, lambat laun perasaan itu akan berontak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi kalau bicara soal Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, udahlah, Al-Qur'an kan mengajarkan suruh berpikir positif aja, udahlah terima aja dia pasti pasti ini pasti itu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang Al-Qur'an ajarkan itu lebih dalam, yaitu mengakomodir hal-hal seperti ini. Ya, makanya itu terus terang ini pengalaman pribadi saya dulu begitu. Nggak ngerti, terus kalau nanya kepada ustadz, udah berpikir positif aja, orang tuh pasti begini. Dia kan kepengen, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Emosi kita tuh dia nggak bisa disarankan dengan hal yang seperti itu, ya, hal yang klise seperti itu. Ya, jadi emang ada tahapannya, ya, ada pelajarannya mengenai itu, yaitu elevated emotion. Ya, salah satunya pada surat Ad-Duha. Oke, sekarang kita masuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Ad-Duha itu kalau boleh dibuatkan anatominya, ya. Jadi ayat pertama dan ayat kedua, yaitu insya Allah semua udah hafal, ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, wadduha wallaili iza saja. Itu ayat pertama dan ayat kedua. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah sumpah perumpamaan yang Allah pakai, dua ayat ini menunjukkan, ya, gambaran kondisi psikologis Rasulullah, ya, lewat kata-kata wal laili iza saja. Jadi wadduha, demi waktu duha, itu adalah perumpamaan atau masal kepada suatu masa di mana terang benderang. Ketika itu wahyu turun terus kepada Rasulullah, beliau semangat untuk menyampaikannya, beliau semangat juga untuk menerimanya, ya. Sekian lama, ya, itu masa-masa duha, wadduha, sinar matahari lagi terang-terangnya, gitu. Tahu-tahu walaili iza, kemudian ketika malam, saat dia gelap gulita dan diam, ya. Jadi ini menunjukkan kondisi psikologis yang amat jatuh, yang amat down, ya. Itu perumpamaan kepada jiwa Rasulullah, kepada kondisi mental beliau. Yang tadinya semangat, yang tadinya turun wahyu, tahu-tahu nggak ada, ya. Dan dalam situasi seperti itu, beliau juga kehilangan emosi yang baik, gitu, ya. Malam ketika gelap, tidak ada orang, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat, tidak ada lagi cahaya itu sendiri, gitu, ya. Nah, itulah yang terjadi kepada Rasulullah, terutama saat Ummu Jamil berkata-kata perkataan yang amat menyakitkan. Kemudian pada ayat yang ketiga, uniknya dalam surat ini adalah setelah Allah memberikan perumpamaan wadduha walaili iza saja, langsung Allah jawab dengan 3 ayat, ya, yaitu ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak marah kepada engkau, ya, atau kepada apa yang engkau katakan. Kenapa langsung seperti ini? Karena waktu malam yang diumpamakan tadi, rasa sedih yang yang lahir di dalam diri beliau tadi itu berasal dari dugaan-dugaan yang muncul kemudian. Nah, inilah jadi penyakitnya emosi itu, dugaan, praduga, prasangka, gitu, ya. Oh, mungkin Allah marah sama saya nih. Oh, mungkin saya nggak layak nih. Ya, seperti kata Ummu Jamil tadi itu. Ya, setanmu nggak pengen lagi akrab dengan kamu tuh kayaknya, gitu, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi ini saya ngebayangin Ummu Jamil tuh mengatakan kepada Rasul dengan anggun, ya, karena dia Ummu Jamil, gitu, ya. Tapi perkataannya tuh menyakitkan, menusuk betul-betul, bukan hanya masuk ke hati sampai ke tulang sumsum kayaknya itu, ya. Luar biasa itu, ya, perkataan seperti itu, ya. Ya, mana tuh setanmu? Kayaknya dia nggak seneng lagi sama kamu, nggak mau akrab tuh dia tuh kayaknya sama kamu, gitu, ya. Jadi itu betul-betul menyakitkan sekali, ya, kalimatnya, Pak, setanmu lagi, ya, karena beliau kan oleh orang-orang kafir Quraisy dianggap memiliki sihir, ya, memiliki sihir. Jadi langsung Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak marah sama kamu, mengklarifikasi apa yang ada di dalam hati Rasulullah, to the point, langsung masuk ke dalam prasangka beliau yang ada di dalam diri beliau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak marah sama kamu,
Ya, Allah tidak marah sama kamu, Allah tidak marah sama apa yang kamu katakan. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi rumus yang langsung bisa kita pakai adalah Bapak Ibu, ketika kita dalam emosi yang rendah, ya. Kalau elevated emotion itu kan joyful, syukur, bahagia gitu ya. Emosi yang tingkatnya derajatnya tinggi. Kalau kita berada dalam emosi yang rendah, akarnya dua ya, akarnya dua, sedih dan takut. Akarnya emosi yang rendah itu sedih dan takut, sebagaimana Al-Quran sebutkan surat kedua ayat ke-38 gitu ya. La ma khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengikuti Al-Quran itu tidak terbiasa dengan dua sumber emosi yang rendah, yaitu takut dan sedih. Takut itu kepada masa depan, ya, curiga, takut, curiga, apalagi ya. Pokoknya semua turunannya itulah ya. Dan sedih kepada masa lalu, rasa menyesal, rasa bersalah, apalagi dan lain sebagainya lah ya. Ibunya tuh dua itu ya, sumbernya dua, takut dan sedih. Nah, ketika kita takut dan sedih ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita ambil pelajaran langsung dari surat Al-Baqarah sebagaimana Rasulullah ini, apapun yang muncul dugaan pada saat kita ada di dalam emosi yang rendah ini, bukan boleh jadi, hampir bisa dipastikan dugaan-dugaan tersebut tidak benar. Nah, itu harus kita pegang tuh ya. Hampir bisa dipastikan bahwa dugaan itu tidak benar. Dugaan terhadap siapapun, dugaan terhadap orang, dugaan terhadap lawan bicara kita, dugaan terhadap diri kita sendiri, sebagaimana Rasulullah. Karena emosi yang rendah tadi itu menggiring kita berprasangka yang tidak benar, keliru, prasangkanya keliru. Jadi mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu nggak marah sama kamu, dan juga dengan perkataanmu nggak marah kok. Mawadda'aka rabbuka. Langsung yang diklarifikasi langsung itunya. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan langsung juga masuk kepada kondisi yang terjadi lagi-lagi karena emosi tingkat rendah tadi, yaitu kepada Rasulullah. Allah langsung tahu jawabannya bahwa akhirat kamu nanti itu lebih baik daripada sekarang. Maksudnya ketika kita dalam emosi yang rendah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hampir pasti kita merasakan bahwa peristiwa ini atau perasaan ini tidak akan pernah sirna, nggak akan pernah hilang, hidup akan begini terus. Itu ya. Itu apa namanya ya? Istilahnya tuh ya, kungkungan perasaan gitu ya, yang sulit untuk kita hilangkan ketika kita dalam emosi yang rendah. Jadi kita akan merasa hidup akan begini terus, kapan berakhirnya atau bagaimana nanti, macam-macam lah ya. Jadi kata Allah, nanti ada akhirat kok, ya, nanti ada kehidupan berikutnya bagi dirimu yang lebih baik. Kalau sekarang kamu merasa kehidupan ini berat, ya, peristiwa ini yang terjadi sekarang berat, itu nggak akan selamanya. Nah, jadi ketika kita sedang dalam emosi yang rendah, justru yang kita butuhkan adalah pemahaman ini. Ini bakal berakhir kok gitu ya. Ini bakal berakhir gitu. Ini apa namanya? Ini nggak akan selamanya gitu. Ya, nggak akan selamanya. Itu yang kedua. Ya. Jadi mawadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ketiga, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Allah telah menyiapkan reward yang besar bagi dirimu ini kepada Rasulullah, yaitu Allah akan memberikan apapun yang engkau minta sampai engkau ridho. Nah, itu ya. Saya mengistilahkan itu dengan istilah dengan istilah attitude calon pengantin. Nah, itu harus kita ambil nih pelajarannya. Jadi ini ilmu yang menurut saya luar biasa dari surat Ad-Duha, yaitu attitude atau sikap calon pengantin. Kalau kita bisa jalani hidup ini dengan sikap calon pengantin, itu luar biasa loh Ibu. Ya, calon pengantin itu kan begini ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepada engkau sampai engkau ridho. Jadi kalimat ini menunjukkan apa yang Allah berikan itu belum ada. Nanti, Allah kasihnya nanti. Tapi engkau sudah ridho mulai dari sekarang. Senangnya tuh udah dapat mulai dari sekarang. Itu kan calon pengantin kan begitu. Ya.
calon pengantin 1 bulan lagi kurang 1 bulan pernikahan misalnya, atau kurang 2 minggu kurang pernikahan misalnya. Rasanya bahagianya kayak apa ya. Wah, 2 minggu lagi mau nikah gitu. Wah, udah rasanya nggak karu-karuan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kenapa? Karena ekspektasi akan menuju kepada sesuatu yang dia nanti selama ini, ya, yang dia tunggu selama ini. Ya, itu luar biasa. Jadi justru nanti setelah menikah, nah, lain lagi ceritanya. Berantem ini itu segala macam. Tapi ketika menjadi calon pengantin itu, ya, ketika masih calon itu luar biasa. Ya, ketika menjadi calon itu. Nah, itu. Ini saya cerita sedikit nih. Anak saya yang besar, Azam, ya, Jumat besok akan masuk kuliah perdana. Ya. Jadi mulai kuliah perdana itu ya. Dari beberapa hari yang lalu, dia sibuk betul-betul, Bapak Ibu. Ya, dirahmati Allah. Ya sibuk, nanti dia bilang, ya nanti aku berangkatnya di mana? Udah, pokoknya gampang gitu ya. Nanya lagi tadi kemarin nanya lagi. Tapi kalau aku nggak nyampe jam 8 nanti ini loh, Mbak, itu. Wah, iya pokoknya tenang nyampe gitu ya. Pokoknya dianterin ibu atau dianterin ayah gitu. Kan ayah ada kajian hari Jumat. Iya, pokoknya nanti bisa dianterin. Pokoknya tenang aja lah gitu ya. Lucu gitu ya. Lucu kenapa? Karena ada excitement ya. Ada rasa gembira yang dia miliki di situ ya, karena dia akan menuju sesuatu yang mungkin selama ini dia sukai atau dia nantikan gitu ya, ekspektasinya. Ya, begitulah walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Huruf fa di situ menunjukkan keridoan yang langsung saat itu juga. Allah akan memberikan kepada engkau. Pemberiannya belum ada, tapi engkau langsung ridho saking senangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini rumus yang luar biasa. 3 ini rumus yang luar biasa. Yang pertama, saya ulangi, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Semua ya, jangan semua deh, hampir semua yang kita pikirkan ketika kita dalam emosi yang rendah itu adalah keliru. Itu harus kita ragukan tuh ya. Ketika kita sedih, ketika kita curiga, ya, ketika kita marah, yakinkan diri kita seperti bagaimana surat Ad-Duha ini, boleh jadi yang sedang kita duga-duga itu salah itu ya. Kemungkinan besar dia adalah salah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa apapun yang sedang kita rasakan pada saat emosi kita rendah itu pasti berakhir. Ya, pasti berakhir. Biasanya kita lupa tuh ya, seperti Rasulullah ya. Rasulullah juga manusia biasa, beliau juga merasakan itu. Rasanya berat banget, rasanya nggak habis-habis ini ya, padahal itu pasti berakhir. Dan yang ketiga, kita belajar untuk memiliki sikap atau attitude calon pengantin ya. Selalulah jadi calon pengantin dalam kehidupan ini ya. Selalu ekspektasi terhadap excitement yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo ya, fatardo. Nah, kemudian penggalan yang ketiga ya. Jadi hebat nih surat Ad-Duha ini Bapak Ibu ya. 3. Jadi totalnya kan ada 11 ayat ya. Jadi ayat pertama, ayat kedua itu dua penggalan, sementara 3 penggalan itu masing-masing isinya 3 ayat ya. Jadi 3 9 tambah 2 11 ayat ya, 11 ayat. Nah, untuk mendapatkan reward dan untuk bisa memakai rumus yang tadi kita sebut pada penggalan kedua ya, 3 ayat yang kedua tadi ya kan, rumus ya. Rumus dan reward ya di sini. Tadi 3 rumus dan juga reward ya, calon pengantin tadi. Untuk bisa mendapatkan itu, maka Allah ajarkan step by step-nya, yaitu pada 2 penggalan akhir. Pada 2 penggalan akhir itu pada ayat ke-6, 7, 8 ya, 6, 7, 8. Setelah walasaufa yu'tika rabbuka fatardo, langsung masuk ayat-ayat berikutnya, 3 ayat berikutnya masuk kepada sebuah apa istilahnya ya. Kalau saya menyebutnya state of emotion ya. Pengingat kepada rasa syukur. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan
fa'aghna. Nah, jadi Rasulullah diingatkan ya untuk bersyukur, untuk rasa syukurnya. Ini juga rumus yang harus kita pakai Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, dan mencontoh kepada Al-Qur'an ini ya. Kalau lagi state of emotion. Kalau lagi kita dalam emosi yang rendah ya, untuk bisa sampai kepada reward tadi yang sebelah kiri ini ya, yang tiga tadi itu dan rumus tadi itu, langsung ingat-ingat rasa syukur kita. Bukankah dulu kita begini, dulu kita nggak dapat semua ini. Kalau lagi berantem sama suaminya atau istrinya, coba ingat-ingat dulu saya waktu pengen nikah berharap sekali, kok sekarang begini misalnya gitu ya. Oh iya, banyak hal yang sudah kita lewati dengan baik, dengan mudah. Kalau kita lagi marah sama anak, begitu juga. Oh iya, banyak juga hal yang dia lakukan yang baik. Selama ini nurut sama saya. Ini satu dua terjadi, ya itu hal yang terjadi sekarang gitu ya. Langsung pengingat rasa syukur ini membuat kita kembali tersentak lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah ingatkan, bukankah engkau dulu dalam keadaan yatim, kemudian kami berikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada, kau dalam keadaan merasa tidak mendapat petunjuk ya, bukan sesat ya, tapi merasa tidak punya petunjuk, seperti orang yang jalan misalkan di jalan tol nggak ada petunjuknya, kita bingung nih bener nggak ya gitu ya. Nah itu dhallan yang dimaksud di situ. Wa wajadaka dhallan fahada, kemudian kami berikan petunjuk pengetahuan itu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, bukankah kami juga mendapati engkau dalam keadaan kekurangan, kemudian kami cukupkan engkau gitu ya. Jadi itu tiga statement Allah untuk untuk menghidupkan kembali rasa syukur Rasulullah. Begitu juga kita dalam emosi kita yang rendah, dalam emosi kita yang bawah ya, yang harus kita lakukan pertama kali, iya ya, selama ini hidup gua enak loh ya. Ini terjadi baru sebentar aja gitu. Ini terjadi baru sekarang aja. Ini terjadi sedikit aja gitu. Ya, jadi masih banyak yang sudah banyak yang terjadi kepada saya. Ini kan Allah mengingatkan yang masa lalu ya. Artinya kita langsung merefer ke masa lalu kita juga. Kalau masa depan mungkin kita belum bisa mengaksesnya gitu ya. Tapi kalau masa lalu itu kan terbentang luas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, betul-betul nih ya, kalau kita masuk ketiga ini nih ya dalam kehidupan kita, kayaknya malu banget, kita nggak layak banget kita punya emosi yang rendah itu ya, emosi yang sedih, emosi yang ini berlama-lama, kayak nggak layak banget gitu loh ya, malu banget lah gitu ya. Bukannya hidupmu dulu begini terus kami berikan ini, bukankah kamu dulu bukan siapa-siapa, bukankah kamu dulu nggak ini, bukankah itu gitu ya. Nah, kayaknya kita betul-betul harus sering-sering baca surat Ad-Duha ini, Bapak Ibu ya. Kemudian di penggalan terakhir ya, ayat 9 dan sampai dengan ayat 11 juga 3 ayat setelah alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi yang 3 terakhir ini adalah state of mind, dia adalah logika, akal pikiran ya. Maka kepada fa'amal yatima fala taqhar, maka kalau ada anak yatim jangan kasari ya, jangan arogani ya. Jangan arogan ya kepada anak yatim ya. Arogan itu bukan cuma kasar perkataan Bapak Ibu ya, tapi juga sikap ya. Maka itu kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz kalau kita mengadakan di masjid umpamanya santunan anak yatimnya dipanggil terus dipajang di situ, dikasih duit. Saya bilang jangan. Kalau saya yang ditanya ya, saya bilang jangan. Loh, kenapa Ustadz? Karena itu kayak mendisplay. Ya, kayak mendisplay Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, apalagi dipakein seragam semua gitu ya. Yang donatur sebelah sana pada ngeliatin, ada yang bawa anak, bawa ini ngeliatin. Tatapan mata itu tuh menyakitkan. Gitu loh, tatapan mata itu menyakitkan. Itu sampai hal seperti itu harus kita pikirkan. Fa'amal yatima fala taqhar. Tapi sudah biasa dilakukan. Ya kalau memang nggak baik, kenapa? Gitu ya. Akan lebih dahsyat, luar biasa kalau Bapak Ibu semua sebagai pengurus masjid, sorry ya, ini saya frankly speaking ya, terus terang ya. Kalau Bapak Ibu semua sebagai pengurus masjid datang ke rumahnya anak yatim itu,
ketuanya, wakil ketuanya, seksinya datang semua. 2-3 orang yang terhormat ini datang ke rumahnya. Assalamualaikum, apa kabar nak? Ini ya, oh ya ibu, ini ngobrol, dengerin dia ngomong. Banyakan dia yang ngomong, jangan banyakan kita yang ngomong, gitu ya. Banyakan dia yang ngomong, oh iya, ya dengerin, oh curhatnya, ini anak ini udah begini pak, ini ya sini, oh iya, ini apa aja yang kurang, oh sepatunya kurang, oh iya, catat, ngomong ini, gitu, Bapak Ibu. Ah, Bu, maaf, ini ada bantuan sedikit. Kalau bisa jangan dilihat orang, jangan ada orang, Bapak Ibu. Perlakukan dia dengan mulia itu fa'amal yatima fala taqhar. Gitu ya. Mohon maaf, mungkin saya agak berbeda nih, tapi itulah pendapat saya. Jadi tatapan mata orang-orang yang di dalam acara itu tertuju kepada anak yatim ini, apalagi kalau misalkan kita undangan nih ya, bawa anak kita juga, ya, anak kita masih kecil juga, misalkan duduk seumuran sama anak yatimnya. Dia duduk di sebelah sana sebagai yatim, dipakein seragam. Anak kita duduk di sebelah kita, pakai baju yang mungkin lebih baik, ini tuh senderan sama kita, sama ayahnya, sama ibunya. Apa rasanya anak yatim tuh? Kayak gitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan senang, hati-hati. Yang senang kita. Wah, acaranya bagus ya, acaranya apa? Semarak, rame gitu ya. Yang senang kita, anak yatimnya enggak. Anak yatimnya enggak senang. Jadi sampai seperti itu mesti kita perhatikan. Fa'amal yatim fala taqhar. Itu kan sederhana ya. Logika berpikir, empati itu ya, empati ya, kalau kita melihat sampai ke arah situ. Fa'amal yatim fala taqhar wa amas sa'ilah fala tanhar. Demikian pula kalau orang bertanya, kalau orang meminta ya jangan kasar. Kalau kita nggak kasih ya tapi jangan kasar. Ya banyak terjadi nih sekarang. Kemarin tuh ada berita gini di TV itu saya lihat kasusnya. Ada sekelompok orang menganiaya datang masuk ke rumah seseorang menganiaya. Rupanya yang dianiaya ini adalah orang yang meminjami dia uang. Ini lucu nih ya. Orang yang ngutang justru marah gitu ya. Nah, begitu diselidiki apa? Orang yang ditagih utangnya ini tersinggung dengan perkataan si penagih utang. Ini bukan nggak melibatkan debt collector, enggak, tapi tersinggung karena perkataannya, ya perkataannya. Maka itu luar biasa di dalam Al-Quran soal utang piutang ini, Bapak Ibu. Kalau kita ngutangin orang, ya sebetulnya kita harus siap untuk sedekah, ya. Fanaziratun ila maisarah, Quran surat kedua ayat 280, gitu ya, 280 atau 279 ya kira-kira itu. Jadi kata-kata ya orang meminta ya itu jangan sampai kita kasar, apalagi orang yang berhutang kepada kita, apalagi kalau minta dibayar hutangnya ya, karena orang berhutang itu dia sudah malu kepada kita gitu ya. Jadi sampai hal seperti itu loh ya, ini betul-betul Al-Quran ini luar biasa nih ya, masuk betul-betul ke dalam relung kehidupan kita ya. Fa'amal yatima fala taqhar wa amas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan atas nikmat Tuhanmu sebut-sebutlah ya. Nikmatnya bukan nikmat yang rendah seperti mobil, rumah baru atau itu, bukan ya, tapi yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Oke. Jadi state of emotion dan state of mind ya. Jadi untuk bisa mendapatkan reward dan rumus yang 3-5 tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi emosi kita yang rendah tadi itu, marah, sedih, kecewa, curiga, apalagi itu ya. Pokoknya semualah itu yang model-model kayak gitu, maka state of emotion dan state of mind kita betul-betul harus mengikuti arahan Allah dalam surat Ad-Duha ini. Inilah bagaimana Allah melepaskan Rasulullah dari jerat emosi yang rendah tadi, sedih ya. Kalau dalam hal ini beliau itu sedih, ya sedih, juga mungkin ada rasa takutnya, ya ada rasa takut, ada rasa menyalahkan diri sendiri, ya karena tadi mawada'aka rabbuka wa maqala tadi itu, ada rasa inferior juga beliau, ya karena yang bicara adalah seorang yang sangat terpandang, Ummu Jamil, ya walaupun uwa atau tante beliau sendiri, tante Rasulullah sendiri, tapi punya status sosial yang amat tinggi dan lain sebagainya. Ya, di state of emotion dan state of mind. State of emotion itu adalah bahasa di dalam tubuh kita, sementara state of mind itu adalah bahasa di dalam pikiran kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi ini rumusnya untuk mencapai reward tadi. Kalau kita berhasil mengelola ini, latihan-latihan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
maka dalam menghadapi kehidupan kita, kita akan terbiasa untuk mengeluarkan rumus yang 3 tadi ini. Ya, itu ya. Rumus anti depresi, rumus anti sedih, rumus anti apalah. Ya, makanya rumus elevated emotion gitu ya. Rumus elevated emotion. Kalau kita terbiasa terus-menerus latihan mencapai atau latihan melatih pengingat rasa syukur, melatih cara kita memperlakukan orang tadi, anak yatim, orang yang minta, orang yang bertanya, ya, dan juga menyebut-nyebut Al-Quran, ya, maka kita akan insya Allah mudah mengeluarkan istilahnya ini, kalau saya boleh pakai istilah ya, jimat kita dalam menghadapi emosi yang rendah itu, ya, senjata rahasia kita dalam menghadapi emosi yang rendah. Ini sulit loh, Ibu, Bapak, karena kita butuh seketika itu, begitu emosi rendah, saat itu juga kita butuh, nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama langsung kebawa kita tuh, langsung tergiring, dia seperti pasir hisap, dia langsung ngisep tubuh kita masuk ke dalam ke dalam emosinya itu, ya. Karena iblis itu bercita-cita menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, dari empat potongan tadi atau 4 anatomi tadi, sekarang kita lanjut. Oh iya, kita sampai jam berapa nih, Pak Amin? Sampai pukul 7, Pak Ustadz. Masih ada waktu. Oke. Sekarang jam 6:06. Oke. Kita lanjut lagi. Silakan kalau yang mau diminum kopinya dulu, minum kopi dulu di meja masing-masing tuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini ada penelitian ya yang dilakukan di HeartMath. Itu sebuah institusi di Amerika, dilakukan oleh 2 orang peneliti, yaitu Rollin McCarthy dan direkturnya justru dia nih, Glenn Rain namanya, Glenn Rain PhD, ya. Ini saya ada link untuk mengetahui ininya dia, tapi oke lah, nggak usah kita buka, langsung aja. Penelitiannya dilakukan adalah ini judul jurnal ilmiahnya ya, tahun 94 itu, Structural Change in Water and DNA Associated with New Psychologically Measurable State, tahun 94. Jadi bagaimana struktur air dan struktur DNA yang ditempatkan dalam sebuah tabung itu berubah strukturnya dengan energi yang dipancarkan oleh orang yang megangnya. Nah, orang yang megang tabung tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi penelitian membagi 3 kelompok, ya, dibagi 3 kelompok. 3 kelompok orang, masing-masing diminta untuk memegang sebuah tabung, ya, mungkin sebuah botol gitu ya, botol atau tabung lah ya. Ya, kalau biar gampangnya botol lah ya, botol berisi air yang sudah deionisasi, dan dimasukin juga serangkaian DNA di situ ya, deoksiribonukleatik acid atau kromosom, ya, gabungan dari DNA, kromosom, misalkan rambut orang atau apapun itu dimasukin di situ, di botol itu. Kemudian diukur, si orang ini diukur heart rate variabelnya, detak jantungnya diukur, sebelum dan sesudah diukur, dan juga diukur gelombang elektromagnetiknya. Ya, gelombang elektromagnetik di si orang tadi itu diukur sebelum dan sesudahnya. Jadi yang diukur 3 ya. Pertama heart rate variable, kemudian elektromagnetik, gelombang elektromagnetiknya, dan diukur juga nanti perubahan yang terjadi kepada tabung atau botol yang dia pegang tadi. Jadi energi dipancarkan ke situ ya, cuma megang botol itu ada perubahan atau tidak gitu ya. Nah, 3 kelompok ini dibedakan masing-masing. Yang kelompok pertama sambil megangin botol, sambil dia diminta untuk merasakan elevated emotion. Emosi yang tingkatnya itu derajatnya tinggi, yaitu rasa syukur, joyful gitu ya, rasa senang, bahagia, rasa sukacita, sambil megang aja gitu, sambil megang. Ya, diminta untuk fokus membuat perasaan suasana hatinya seperti itu. Ya, itu kelompok pertama. Kelompok kedua diminta secara simultan
diminta secara simultan, secara bersamaan untuk menciptakan elevated emotion di dalam perasaannya, yaitu rasa senang, rasa syukur, rasa joyful tadi itu, bersamaan dengan pikirannya fokus kepada botol tadi, kepingin di dalam pikirannya secara intention, ya, secara niat, dia pingin mengubah struktur air dan struktur DNA yang sedang dia pegang. Jadi secara simultan mereka diminta untuk memperbaharui perasaan dan untuk memfokuskan pikiran untuk mengubah struktur DNA dan struktur air yang sedang mereka pegang, gitu ya. Nah, kelompok ketiga, Bapak Ibu, hanya diminta secara intentionally, secara niat, fokus, hanya diminta untuk mikir, wah, saya akan mengubah struktur ini, DNA ini, saya akan mengubah struktur DNA ini, tanpa diminta untuk merasakan elevated emotion. Ya. Jadi kelompok pertama merasakan syukur saja, bahagia saja. Kelompok kedua secara bersamaan merasakan syukur dan berniat untuk mengubah struktur DNA atau struktur air yang ada di situ. Kelompok tiga cuma berniat mengubah saja tanpa adanya perasaan elevated emotion atau rasa syukur. Ya, tanpa adanya rasa syukur. Yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Ya. Kelompok pertama, terhadap kelompok pertama, setelah diukur DNA dan struktur air tadi itu, terjadi perubahan yang sangat kecil. Terjadi perubahan, tapi kecil, ya, tidak terlalu signifikan. Ya. Yang menarik, kelompok ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak mengubah perasaannya, yang tidak mengubah elevated emotion-nya, ya, hanya mikir bahwa dia pengen bisa mengubah struktur DNA dan struktur air yang sedang dia pegang, justru tidak terjadi perubahan apa-apa di sini. Ya, tidak terjadi perubahan apa-apa. Nah, kelompok kedua yang secara simultan merasakan elevated emotion, emosi yang derajatnya tinggi, rasa syukur, rasa senang, rasa bahagia, gitu ya, rasa lapang dada, rasa berserah diri, gitu ya, rasa ikhlas, tentram, baik, gitu ya. Kemudian sambil dia berpikir akan mengubah apa yang sedang dipegang itu, terjadi perubahan yang signifikan mencapai 25% terhadap DNA dan terhadap struktur air tadi, Bapak Ibu. Ya, dari penelitian ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan nanti kalau Bapak Ibu pengen buka jurnal ilmiahnya ada, ya. Dari penelitian ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kita belajar bahwa betul-betul kalau kita ingin mengubah nasib kehidupan kita, baik diri kita sendiri, apalagi diri kita sendiri, ini aja botol yang dipegang gitu ya, jadi DNA-nya bukan DNA dia, air itu ada di luar diri dia, cuma mengalirkan getaran elektromagnetiknya saja, perasaannya saja, itu bisa terjadi perubahan, apalagi untuk diri kita sendiri. Iya kan, apalagi untuk diri kita sendiri. Ya, belum lagi kalau kita perhatikan fakta bahwa diri kita ini kan 70-80% isinya adalah cairan. Ya. Otak kita demikian pula, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Detak jantung kita dialiri oleh cairan, oleh darah, oleh benda cair gitu ya. Ya, kemudian deoksiribonukleatik acid kita atau DNA kita itu juga bisa berubah dengan adanya hal seperti ini. Ya, merasakan emosi yang baik, yang syukur, joyful, baru kemudian kita berniat untuk mengubahnya. Jadi kalau kita marah, ya, kalau kita curiga, kalau kita kecewa, kalau kita sedih, nggak berubah sampai istilahnya sampai nangis bombay sekalipun nggak berubah kalau berdasarkan penelitian ini. Kita ingin mengubah sesuatu, nangis sampai nggak berubah. Yang harus kita lakukan bersyukur. Nah, baru kemudian berdoa, ya Allah, saya yakin bisa terjadi perubahan. Ya Allah, saya yakin akan berubah. Itu baru betul-betul bisa mengubah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, itulah message yang sama tadi yang kita dapatkan dalam surat Ad-Duha tadi. Bapak Ibu, Rasulullah diajarkan untuk mengubah state of emotion beliau. Ya, diubah dulu ke dalam state of emotion yang tinggi, elevated emotion, rasa syukur, rasa senang, rasa bahagia, rasa joyful, gitu ya, rasa lepas, rasa ikhlas, ya, baru kemudian terjadi perubahan, gitu, ya, baru terjadi perubahan. Maka itu belajarlah kita nih, belajar kalau situasi yang kok
misalkan apa ya, kok dia nggak berubah-ubah ya, atau kok dia ini ya, kok sikapnya begini, pada saya dari dulu nggak berarti yang harus kita perbaiki itu adalah sistem yang terjadi ke dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Elevated emotion itulah senjatanya, buktinya kelompok yang nomor 1 terjadi perubahan walaupun kecil. Apalagi kelompok nomor 2 ya bisa simultan, yang tidak terjadi perubahan pada kelompok nomor 3 yang hanya ingin mengubah saja tanpa tanpa memperbaiki kondisi emosional mereka. Ya, sekali lagi saya katakan ya, mohon maaf nih, kalau terjadi sesuatu, nangis-nangis bomba itu nggak akan ngubah apa-apa itu. Ya, kalau kita ingin berubah ya, kalau kita ingin berubah, misalkan anak kita misalnya, wah kok dia gini banget Ustaz, wah pokoknya aduh saya nangis, nggak ngubah itu. Ya, yang ngubah apa? Kitanya menaikkan status emosi kita, derajat emosi kita, kemudian kita minta kepada Allah dan kita perbaiki, berubah. Bapak Ibu, ya itu rumusnya seperti itu ya. Jadi elevated emotion itu adalah sesuatu yang menjadi syarat bagi kita semua. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ambil tisu dulu, tisu. Oh. Teh Ine, Kang Amin. Nanti mungkin bisa ada pertanyaan nanti di chat. Baik. Mohon maaf sebentar. Ya. Masih lanjut sedikit lagi ya? Ya, silakan Ustadz. Ya, jadi ya. Oke, tadi ada iklan sejenak sebentar. Ambil tisu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi maksud saya. Jadi yang dimaksudkan dalam surat Ad-Duha ini ya adalah pelajaran kepada Rasulullah untuk mengubah state of emotion beliau dan juga state of mind beliau. Ya, dua nih di kelompok yang kedua ini ya. Dan sekali lagi ini adalah rumus besar yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Setelah kita paham begini, kalau ada terjadi sesuatu, maka kita kembalikan kepada surat Ad-Duha, baca surat Ad-Duha dan langsung ingat bagaimana Rasulullah ketika itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi perubahan emosi yang terjadi kepada beliau, sedih, inferior dan lain sebagainya itu dengan mengubah state of emotion dan state of mind. Itu pula lah yang terjadi kepada Siti Maryam. Ini di pertemuan yang lalu di KSB ini pernah kita sudah bahas ya, persepsi yang terjadi kepada Siti Maryam ya. Saya nggak akan mengulangi secara detail, hanya untuk pengingat saja, murojaah kepada kita betapa Siti Maryam itu ketika beliau kecil, beliau dapat apa aja yang beliau inginkan ya, bahkan masuk ke dalam mihrab, tempat yang terkunci, tidak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria, guru beliau, guru dan juga paman beliau, wali beliau. Ya, tahu-tahu ada rezeki yang beliau dapatkan, Siti Maryam dapatkan di hadapan beliau ya, pada surat Ali Imran itu. Wajada indaha rizqa, qala ya Maryamu anna laki haza, sampai Nabi Zakaria kaget, dari mana semua makanan, semua buah-buahan ini? Kata Siti Maryam, qalat huwa min indillah, dari sisi Allah, Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau sudah mau memberi rezeki kepada seseorang itu tanpa logika, tanpa hitung-hitungan. Nah, tapi kemudian keistimewaan itu hilang ya. Ketika beliau akan melahirkan, Siti Maryam akan melahirkan, justru beliau butuh tenaga ya, malaikat Jibrilnya ada tapi tidak lagi memberikan kemudahan makanan seperti sebagaimana ketika beliau kecil, malah disuruh goyang-goyang pohon korma ya oleh malaikat Jibril pada surat Maryam surat ke-19 ayat 25 itu. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqqit alaiki rutaban janiyya, goyangin aja tuh pohon korma yang kamu sandarin, nanti akan luruh, akan jatuh, rutaban janiyya, korma masak, bukan korma kering ya, tapi korma masak yang baik untuk dimakan ya. Jadi memberikan tenaga. Ya, saya sering berseloroh kepada para jamaah, kalau kita ke Madinah, cobain deh goyang-goyang pohon korma. Berat Pak, susah Bu ya, nggak jatuh pohon korma digoyang-goyang tuh ya.
apalagi seorang wanita yang akan melahirkan bersandar, tenaganya sangat sedikit ya, merasakan sakit ya. Oleh malaikat Jibril malah suruh goyang pohon korma supaya jatuh saja gitu ya. Artinya keistimewaan beliau yang dulu ada tidak ada lagi. Kenapa begitu? Karena beliau state of emotion yang Allah pesankan, yaitu gembira dan bersyukur, ya, justru beliau kehilangan itu. Siti Maryam kehilangan itu, ya, ayat ke-45 dari surat Ali Imran itu. Ketika malaikat datang kepada Siti Maryam untuk memberitahukan bahwa beliau akan hamil seorang anak tanpa adanya suami, izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki. Allah memakai kata-kata, malaikat itu mengatakan kepada Siti Maryam, Allah akan memberikan kabar gembira kepada engkau. Yubashshiruki bi kalimati min husmul basih Isa bin Maryam, bahwa engkau akan mengandung seorang anak namanya Isa, ya, putra Maryam. Ya, itu kabar gembira. Oleh Allah dikatakan itu kabar gembira. Field of emotion yang elevated, yang tinggi, derajat yang tinggi. Walaupun di mata orang, di mata manusia, itu bukan kabar gembira. Karena hamil nggak ada suaminya, gitu ya. Sekali lagi, ini jangan sampai dipakai di masa sekarang ya. Di masa sekarang nggak berlaku lagi nih. Pokoknya di dalam Al-Quran, cerita yang ada nama dan tempatnya itu nggak akan berlaku yang sama, tapi polanya sama. Ya. Jadi soalnya waktu itu di masjid di mana gitu ya, ada yang mengatakan, wah nanti bisa ada yang mengklaim kayak gitu Ustadz, ya, ada anaknya hamil tanpa suami, oh sabar aja kayak Siti Maryam gitu. Bukan begitu maksudnya gitu ya. Tapi ketika itu Siti Maryam didatangi oleh malaikat, dikatakan bahwa innallaha yubashshiruki bi kalimatin husmul basihu Isa bin Maryam. Artinya Siti Maryam harus membawa kepercayaan Allah kepada beliau itu dengan gembira, dengan yubashshiruki. Allah memberi kabar gembira, tapi beliau kehilangan kemampuan elevated emotion itu sehingga beliau sedih, ya. Sedih tentu saja wajar karena beliau manusia juga, ya, dibully dengan kata-kata yang luar biasa, lagi-lagi kata-kata nih ya, yang luar biasa dari kaumnya sehingga beliau sedih. Sampai-sampai beliau mengatakan pada surat, masih di surat yang sama, surat Maryam, di pohon korma rasa sakit itu membuat beliau bersandar di pohon korma. Qalat, beliau berkata di situ, ini menunjukkan saking sedihnya beliau sampai depresi, ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya. Wahai seandainya saya mati saja. Suaranya hilang. Tes. Ini aman ya? Tadi sempat mati. Sekarang sudah kembali lagi ya? Ya. Oke. Mohon maaf, ntar dulu. Ini internetnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau depresi. Ya, depresi itu sedih yang berketerusan sampai tidak bisa melihat lagi masa depan. Sehingga beliau mengatakan di situ, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Ya Allah, seandainya saya mati saja sebelum ini, dan seandainya saya tidak pernah dikenal di dunia ini, dan seandainya saya tidak pernah ingat akan semua ini, ya. Jadi itu menunjukkan seseorang yang dalam level yang depres, ya, dalam level yang depresi. Jadi artinya perintah untuk membawa jabang bayi itu tadi dengan gembira itu tidak terjadi kepada beliau, sehingga keistimewaan yang beliau miliki dulu di waktu kecilnya jadi tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Nah, begitu pula kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita gagal untuk menjaga elevated emotion itu, ya, maka kehidupan kita tambah terpuruk, tambah ada aja yang bikin kita nggak enak, ya, tambah ada aja yang bikin kita nggak baik. Di jalan lah kita senggolan sama orang, ya, yang selama ini nggak pernah, ya, jatuhlah ininya, jatuhlah itunya, kuranglah ininya, yang berurusan dengan orang jadi sulit, jadi susah, jadi ini, jadi itu, semuanya itu gara-gara seperti tadi, seperti contoh Siti Maryam tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Ya, jangankan kita, Siti Maryam aja begitu, apalagi kita, siapa kita kalau dibandingkan dengan beliau kan, gitu ya. Jadi emosi yang derajatnya tinggi ini itu amat penting ya bagi kita. Kesimpulan pertama, keinginan saja tidak cukup, apalagi kalau kita dibebani oleh emosi tingkat rendah seperti sedih, takut, marah, curiga, dendam, rasa bersalah, guilty feeling, remorse dan lain sebagainya. Itu udahlah. Itu bukannya selesai malah bikin rusak. Berarti Allah ya. Yang kedua, positive thinking saja belum cukup. Tadi kalau tadi tidak cukup ya yang pertama. Sekarang belum cukup. Positive thinking saja belum cukup. Ya. Karena tadi kalau kita positive thinking saja lama-lama itu menumpuk menjadi sesuatu yang meragukan di dalam diri kita, ya. Udahlah positive thinking saja, mungkin orang itu begini, mungkin dia perhatian caranya begitu. Belum cukup, itu belum cukup. Ya, bahkan dalam fase tertentu dia akan menjadi bumerang balik kepada kita, akan dipertanyakan oleh memori kita, oleh logika kita. Nah, ini dia kesimpulan yang ketiga, peliharalah elevated emotion, emosi yang tingkatnya tinggi, derajatnya tinggi, rasa syukur, joyful life ini merasakan kenikmatan hidup ini, merasakan kesenangan, bahagia. Ya. Kalau emang misalkan makan durian bikin kita bahagia, pergilah makan durian gitu ya. Kalau memang apalagi bikin kita bahagia, ya, selama sesuatu itu diperbolehkan, ya selalu kita menjaga agar kita dalam emosi yang baik, dalam elevated emotion istilahnya, emosi yang derajatnya tinggi, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja message dari surat Ad-Duha yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 6.26, mungkin nanti ada yang mau menambahkan, silahkan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Amin dan Bu Emma tadi ya, yang moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Doni. Dan pada kesempatan ini kita akan adakan juga tanya jawab ya Ustadz. Ya. Ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Iya, Pak Bu. Ustadz Doni. Ya, saya mau bertanya. Iya. Saya senang berorganisasi ya. Ketika di dalam organisasi itu ya ada orang yang pemarah ya. Sehingga perilakunya itu kadang-kadang tidak sopan di depan orang banyak. Dia teriak-teriak, bertanya atau menyatakan sesuatu tapi dengan teriak-teriak. Sehingga saya tegur misalnya begini, loh jangan begitu dong, sopan sedikit. Nah, lalu malah dengan saya bicara seperti itu dia itu malah memaki-maki saya. Dia itu memaki-maki saya misalnya, lu dasar nyinyir lah apa? Astagfirullah. Saya cuma begitu aja Pak Ustadz. Jadi astagfirullahaladzim, kenapa kamu itu bicara begitu gitu ya. Nah, kira-kira Pak Ustadz apa yang harus saya lakukan selanjutnya, karena saya sendiri menjadi malas ya untuk berkomunikasi. Sementara dia itu orangnya tuh sangat emosional gitu. Jadi nggak bisa bersambung kalau ada sesuatu yang ingin kita selesaikan itu nggak bisa nyambung. Yang ada malah caci maki, menuduh-nuduh saya sesuatu yang tidak bagus lah. Sementara akhirnya saya lebih baik menghindar. Padahal saya harus berhubungan karena membutuhkan data organisasi ya. Nah, bagaimana caranya kira-kira Pak Ustadz? Karena saya berbicara dengan ketuanya juga sama-sama begitu. Jadi jawabannya itu tidak mengenakan. Gitu ya. Aduh, saya bingung nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, langsung dijawab aja Ustadz ya. Oke. Terima kasih Pak Amin. Jadi kepada Ibu Reni ya yang bertanya tadi. Betul. Kalau untuk orang, siapapun orangnya ya, untuk orang siapapun orang itu, kita ingin memberikan perubahan kepada diri orang tersebut, sebetulnya tips yang bisa kita lakukan adalah mendoakan dia.
mendoakan dari jauh ya, mendoakan dari jauh. Tentu saja dari jauh ya. Kalau apalagi kalau orang seperti ini, udah kamu saya doain, wah makin didamprat kita. Jadi mendoakan dan ini luar biasa, ibu ya, Bu Reni ya. Saya pernah membuktikan dan beberapa jamaah juga sudah membuktikan itu. Jadi kalau orang itu kita bayangkan wajahnya, kemudian kita doakan gitu ya, di saat-saat kita selesai sholat dan mungkin selesai ketika berbuka puasa, misalkan ya kalau kita puasa, itu dampaknya langsung loh, langsung terjadi ya, langsung terjadi. Jadi ajaib, doa yang rahasia itu ajaib. Ya. Kalau itu saya pikir doakan beliau itu, sehingga nanti setidak-tidaknya untuk ibu ya, untuk ibu sendiri itu hubungan ibu dengan dia akan membaik, walaupun mungkin untuk orang lain masih begitu ya, tapi setidaknya untuk ibu sendiri hubungan itu akan membaik ya. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Reni. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Ustadz yang mau bertanya Ustadz ya, boleh Ustadz? Oh iya, silakan Pak Amin. Ya Ustadz. Jadi kan dalam kehidupan seseorang itu kadang dia menemukan kebahagiaan karena merasa sudah tadi dekat sama Allah. Jadi kerjaannya ibadah aja, ya tahajud, ya duha, semua yang diperintahkan itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sampai pada suatu kondisi yang dia sudah hampir tidak peduli dengan yang lain. Yang penting saya bahagia, merasa dekat sama Allah. Nah, sementara dia masih punya kewajiban, misalnya ada keluarga, ada anak, ada istri, harus ya dikasih nafkah, disekolahkan. Nah, tapi dia tetap berpikir positif, Ustadz, bahwa tiba-tiba nanti ada aja misalnya rezeki yang dia dapatkan secara tidak terduga, ya mungkin dari kakaknya atau dari adiknya yang mungkin karena melihat kondisi seperti itu ya langsung mau bantu dia, maksudnya Ustaz. Hanya akhirnya kan dia merasa, oh iya ya, saya dengan kondisi seperti ini, dengan saya seperti ini, wah nyaman saja saya. Anaknya ada yang tiba-tiba membantu, kalau nanti dia pengen pergi ada aja yang memfasilitasi. Nah, jadi dia terus berpikir positif, namun kan menjadi ini Ustadz, kalau saya lihat menjadi beban untuk orang lain. Nah, kadang-kadang setelah itu dia juga berpikir, apa ya ini? Nah, tapi jadi dia juga akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Ustaz. Jadi ya udahlah, aku pasrah, tapi tidak ada usaha untuk memperbaiki. Nah, gimana Ustaz menyikapi itu dan solusinya kaitannya dengan tadi elevated emotion? Baik. Ya, baik. Sebentar Pak, sebentar. Jadi tadi terus terang saya agak putus-putus Pak Amin, tapi yang saya tangkap adalah ada orang yang ibadahnya oke, terus dapat kemudahan gitu ya? Iya. Dapat kemudahan. Ini internet saya yang agak nggak beres. Dapat kemudahan, terus dia berpikir positif gitu ya? Ya Ustaz, jadi berpikir, wah saya nyaman nih kayak gini, ya sering mendapat sesuatu yang tak terduga. Nah, tapi kan ya ada tanggung jawab untuk anak, untuk keluarga, seperti itu Ustaz. Dan itu kan panjang maksudnya. Kalau tadi kan tiba-tiba aja, dapat. Nah, kalau misalnya nggak ada lagi itu, di stop, dia akan kesulitan begitu Ustaz. Dan nanti muncul tadi yang Ustaz bilang, akhirnya kecewa, akhirnya kok jadi mempertanyakan lagi, kok saya sudah begini. Oke, segitu kira-kira Ustaz. Iya, jadi memang betul sekali Pak.
itulah sifat manusia ya. Quran surat ke-90 berapa? Al-Fajr itu 94 ya. Ya, 94. 94 sama 93. Fa'amal ayat ke-15 dan 16. 15, 16 atau 16, 17 ya. Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu sifatnya memang kalau diuji fa'amal insanu iza mabtala diambil dari kata bala, apabila diberikan ujian berupa fa'amal insanu iza Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika dia diuji dengan kenikmatan, dengan kemuliaan, dengan kebaikan, dengan kemudahan, dia akan mengatakan bahwa Allah sedang memuliakan saya. Allah telah memberikan kemudahan kepada saya. Wa amma sementara iza mabtalahu, sama-sama pakai kata-kata bala, mabtalahu, tadi di atas yang mudah, yang gampang itu pakai bala, di ini juga pakai bala, yang sempit juga pakai bala. Wa ma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika dia diuji berupa disempitkan ya atau dikurangi ya rezekinya, maka dia mengatakan Allah sedang melupakan saya. Ya, disempitkan rezeki itu banyak macamnya, banyak versinya. Misalkan tadi urusan yang selama ini gampang jadi agak berliku-liku, apa yang selama ini langsung dapat sekarang agak harus ada prosesnya, apa yang selama ini mudah jadi susah gitu ya, itu ujian juga. Nah, yang harus kita pahami sejak awal adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ujian itu sama aja, baik kemudahan maupun kesulitan itu sama-sama ujian. Itulah rumus yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr ini tadi ya. Kalau tadi kan surat Ad-Duha ya. Ini geser sedikit surat Al-Fajr. Surat ke-90 berapa tuh Al-Fajr ya? 94 ya? 89 Ustaz. Surat ke-89, sorry, 89. Surat ke-89 ya. Surat Al-Balad surat ke-90 ini sebelumnya surat 89. Surat 89 ayat yang ke-15 dan 16. Fa'amal insan iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kita perhatikan kata-kata mabtala sama, baik yang ayat 15 maupun ayat 16 sama. Jadi yang paradigma yang harus kita pakai adalah semuanya ujian, sama. Kasih mudah ujian, kasih sempit ujian, dikasih ringan ujian, dikasih berat ujian, sama. Tinggal bagaimana kita melaluinya, seperti pelajaran surat Ad-Duha ini. Ya, jadi jangan kita ketipu. Nah, iblis tuh pinter, Bapak, Ibu, pahamin ya, pinter iblis. Jadi kalau dia tahu nih, wah kita sabar kalau nerima sesuatu yang susah, sabar. Dia masuk dalam kesenangan itu. Ya, kemudahan tuh kan, begitu sholat tahajudnya rajin, gampang dapat ini, gampang dapat itu, masuk tuh dia situ tuh, masuk. Nah, oh iya ya, kalau ini nanti gampang dapat ini, begitu nggak dapat. Begitu nggak dapat, padahal saya sholat tahajud kok kayak ini, kok nggak kayak biasanya disitulah dia masuk. Kenapa? Karena dia pintar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, diulur dulu sama dia, diulur. Disitulah kita harus kembali kepada elemen emosi, persis seperti surat Ad-Duha ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini nggak ada hubungannya sama itu semua, nggak ada. Ya, nggak ada. Cuma perasaan kita saja. Jadi langsung kembali ke awal gitu ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Balasannya memang bukan di sini. Balasannya nanti ya di akhirat. Ini kalau ada sekarang persekot saja. DP, istilahnya DP. Kalau DP kan bisa berapa aja. Bisa ada, bisa enggak, bisa ini. Jadi kita jalani dengan santai. Ini tipuan yang maha lihai nih, Bapak Ibu ya, Pak Amin. Maha dahsyat ini tipuan seperti ini lebih sulit nih, untuk dideteksi daripada tipuan-tipuan iblis yang modelnya jelas gitu, kayak kesulitan apa gitu, itu kan gampang ya. Tapi kalau yang seperti ini tuh wah, itu luar biasa tuh. Ininya tuh cara kita melawannya juga harus dengan luar biasa ya. Demikian kira-kira Pak Amin, tambahan buat Pak Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ini ada juga pertanyaan dari chat, dari
Pertanyaannya, kadang muncul perasaan takut dan sedih mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Amalan apa yang harus dilakukan setelah kita minta maaf kepada yang bersangkutan? Namun kadang masih muncul rasa ketakutan kalau yang bersangkutan belum memaafkan. Nah, gitu Ustadz. Jadi amalan apa Ustadz yang harus dilakukan? Baik. Ini dari Ya. Fufi ya, Fufi. Terima kasih Ustadz. Jadi, terima kasih. Jadi Bu Fufi, jadi memang rasa takut itu rasa takut itu adalah emosi yang ada di dalam diri kita ya. Tapi rasa takut itu sebetulnya baik pada tahap di mana kita melakukan sesuatu terhadapnya. Misalkan jadi makanya tadi masuk kepada elevated emotion, masuk kepada rasa syukur. Jadi bentuk kita rasa syukur itu sebetulnya akan mengobati rasa takut tadi itu. Misalkan ya contoh, kalau Bu Bufi ini mencontohkan, misalkan kita udah minta maaf sama orang, misalkan kita berbuat salah minta maaf sama orang, tapi ini orang maafin nggak ya gitu, ini orang ini kita apa nggak ya. Nah itu harusnya dibilas dengan rasa syukur. Alhamdulillah saya kok bisa minta maaf ya. Nah, alhamdulillah saya berani menghadapi ini dan minta maaf. Atau ditambah yang lebih dalam lagi, itu mungkin berbuat baik ya kepada orang tersebut. Demikian pula kepada Allah, rasa takut kita umpamanya. Wah dulu saya misalkan tidak paham agama sehingga mungkin banyak dosa, nanti kalau saya mati gimana, rasa takut tuh ya. Bagus selama kemudian rasa takut itu mengubah kita seperti tadi. Oh berarti saya harus mulai sekarang bersyukur tadi emosi saya tekan, saya nggak mau marah-marah lagi lah, saya nggak mau gampang sedih lagi lah, supaya nanti saya jangan tergelincir. Saya akan terus bersyukur atas nikmat Allah. Rasa syukur itulah yang membawa kita kepada ibadah, kepada kepada belajar ya agama Allah dan lain sebagainya. Jadi polanya tetap sama, kembali kepada rasa syukur. Kalau khusus terhadap orang ya yang sudah kita minta maaf, bisa kita tambah dengan berbuat baik kepada orang tersebut. Demikian kira-kira sedikit. Baik Ustadz. Satu lagi saya bacakan dari chat ya, ada pertanyaan dari Teh Ine Widaningsih ya. Salam, izin bertanya, untuk memelihara rasa syukur, joyful, rasa senang misalnya dengan melakukan kesenangan atau hobi, tapi di sisi lain kadang karena ada suami, orang tua, anak, dan lain-lain yang membatasi kita, bagaimana cara efektif untuk memelihara rasa syukur senang di tengah keterbatasan tersebut? Kenapa? Baik. Ya, silakan Ustaz. Baik. Jadi kalau saya punya tips ya, yang ini juga tips insya Allah nanti akan kita bukukan dalam metode namanya Quest itu. Tipsnya adalah mensyukuri gelas setiap hari setidaknya 1 kali. Ya, mensyukuri gelas. Jadi hidup ini ibarat air di dalam gelas. Event yang terjadi dalam kehidupan kita, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ibarat air yang ada di dalam gelas ya. Jadi air itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa keruh, bisa jernih satu waktu ya. Dan itu akan terus terjadi, fluktuasinya terus terjadi. Kalau kita hanya bersyukur terhadap airnya saja, kita lama-lama akan kecewa. Kalau airnya lagi banyak ya kita senang bersyukur, tapi kalau enggak kita akan kecewa. Makanya syukur itu bukan hanya pada airnya, tapi ada satu hal yang kita lupa, yaitu mensyukuri gelasnya. Itu mensyukuri hadirnya diri kita ini. Ya, kita sudah tercipta ini tanpa embel-embel air, sang gelas itu lebih mahal daripada airnya gitu ya. Kalau nggak ada gelasnya, air mau ditaruh di mana gitu. Nah, tipsnya adalah setidak-tidaknya 1 kali di dalam 24 jam kita mensyukuri gelas. Kita mensyukuri gelas itu, mensyukuri adanya diri kita tanpa embel-embel adanya air, ya, hanya gelasnya saja. Tanpa berpikir tentang anak saya sudah begini atau suami begini atau istri begitu atau ini enggak gitu. Tapi gelasnya saja, ya, keberadaan diri kita saja. Nah, itu dampaknya luar biasa, Bu Ina, apalagi kalau bisa ditambah, nanti frekuensinya bertambah. 1 hari bisa 3 kali, bahkan kalau boleh 1 hari 5 kali, yaitu dalam sholat.
ya, dalam sholat kita. Jadi mulai sholat atau akhir sholat itu mensyukuri gelas, ya, jadi bersyukur terhadap gelas. Ya, itu tipsnya dari saya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, langsung silakan di. Yang raise hand, Kang Amin ada yang raise hand, Bu Husnul Khotimah. Oh iya, ya terima kasih. Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya. Begini Ustaz, terkait dengan surat Al-Fajr 15-16 tadi ya. Ternyata kita sering, saya lah terutama begitu, kita sering kegeeran Ustaz ya ketika umpamanya malam melakukan tahajud, di siang harinya ada kenikmatan-kenikmatan, kadang-kadang kita geer langsung, oh berarti ini akibat dari sholat saya tadi malam, bisa jadi seperti itu. Tapi Ustadz, kenyataannya ya mohon maaf ini ya, kali waktu terjadi malam tidak bisa bangun Ustadz, itu kok di siang harinya saya merasakan banyak cobaan-cobaan seperti itu, umpamanya ya seperti anak, seperti hal-hal yang lain, umpamanya keluar agak kurang terarah dan lain-lain begitu. Tapi ketika kita malamnya sholat dengan lengkap seperti itu, saya merasakan siangnya itu sangat lancar sekali begitu Ustaz. Jadi bagaimana ini Ustaz? Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi langsung saya jawab ya Pak. Ya, silakan Ustaz jawab. Jadi Bu Husnul Khotimah, betul sekali orang yang sholat tahajud itu mendapatkan sesuatu balasan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain walaupun sholat 5 waktunya baik dan khusyuk. Itu ada 4 balasan itu Quran surat ke-18 ayat ke-70 surat 17 ya, surat 17 tadi ayat ke-79, 80 ya. 79 dan 80 sampai 81 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi 4 hal itu yang didapatkan oleh orang yang sholat tahajud, tapi orang yang lain tidak. Nah, yang tidak boleh terjadi adalah, nah ini dia nih. Jadi kalau dapatnya dapat, tapi yang tidak boleh terjadi adalah kita berpikir bahwa semua itu karena diri kita. Nah, karena diri kita. Yang boleh kita berpikir adalah semua itu karena Allah yang memberikan kepada kita. Selalu ada ruang di mana itu adalah pemberian Allah. Artinya kalau Allah tidak memberi itu bukan berarti ada sesuatu yang ada sesuatu, gimana maksudnya? Saya mau menjelaskan bahwa itu hak prerogatif Allah. Kan Allah yang kasih. Jadi bukan kayak kartu ATM, bukan kayak rekening kita. Jadi kalau kartu ATM itu kan kita colok, kita masukin ke mesin ATM, kita pencet-pencet harus keluar duit. Kalau nggak keluar duit ada yang salah, bisa kita tuntut banknya nih. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi balasan itu ada gitu. Ya, jadi maksudnya itulah ikhlas. Bapak Ibu ya, Bu Husnul Khotimah, itulah ikhlas. Jadi balasan itu ada, Quran surat 17 tadi, tapi kapan Allah berikan, bagaimana Allah berikan itu bukan ini kita, bukan domain kita istilahnya, ya, bukan hak kita. Kalau kita masuk ke dalam hak itu dan pola itu kita biasakan, ya, nanti setan masuk, iblis. Bahkan tadi saya katakan ini halus sekali, ini tingkat tinggi betul, iblis masuk ke situ. Begitu nggak dapat, kita digoda langsung. Nah, gitu ya. Atau begitu kita dapat, kita bisa GR nanti. Kegeeran kita itu bisa kelewatan batas. Kalau GR dalam hati itu boleh. Tapi kalau sampai lewat batas, ketemu teman, makanya sholat nanti kalau sholat itu saya begini, saya sudah keluar tuh. Ya, nanti. Nah, itulah cara iblis menggoda kita. Padahal betul ada janji Allah seperti itu. Cuma kapan Allah berikan itu jangan didikte oleh kita, tapi biarkan itu di sisi Allah. Jadi begini Bu Husnul Khotimah, kalau umpamanya terjadi, iya ya kok jadi mudah ya, kok ini jadi alhamdulillah dalam hati gitu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, apa ini karena sholat malam yang tadi malam gitu, alhamdulillah, boleh di dalam hati kita. Tapi kalau sumpah satu kali nggak dapat, ya jangan ada sebaliknya gitu, karena itu
Allah. Kapan Allah mau kasih, kapan Allah itu hak Allah. Dan juga kita tidak boleh keluar dari lidah kita untuk menceritakan hal itu. Nanti jadi tidak berpengaruh lagi atau tidak ikhlas lagi. Demikian kira-kira. Jazakallah Ustaz. Baik, Baik ya. Ustadz. Ini masih ada lagi Ustadz dari chat. Pak Ustadz, boleh tanya, apa rasa syukur ini bisa dilatih untuk membentuk rekaman di otak bawah sadar? Baik, silakan Ustadz. Terima kasih. Betul sekali, rasa syukur itu harus dilatih. Bukan hanya bisa, tapi harus dilatih. Ya, sehingga otak kita berpola, bahkan sampai metapola. Ya. Metapola itu luar biasa, itu namanya subconscious mind kita. Jadi, kalau kognitif, kalau pola, ya, itu masih bisa berubah dan masih bisa ditumbangkan oleh pikiran yang lain. Tapi kalau sudah metapola, nah itu luar biasa sudah. Jadi apapun yang terjadi kepada seseorang, dia akan otomatis bersyukur. Wah, itu ilmu yang dahsyat sekali. Dan itulah harusnya yang kita lakukan. Rasulullah kan begitu ya. Setiap kali beliau ditanya ya oleh istrinya Sayyidah Aisyah, ngapain sholat sampai bengkak-bengkak kakinya begitu? Beliau katakan, am akunu abdan syakura. Apa saya sudah menjadi hamba yang bersyukur? Itu. Jadi beliau latihan itu untuk membentuk rasa syukur itu, untuk membentuk pola pikir syukur, dan bahkan untuk membentuk metapola syukur, Ya, itu kira-kira. Baik Ustadz, ini ada lagi yang tadi dari Akanantari ya, yang berikut ini dari Ibu Sunarmi. Bagaimana bila kita sudah mengubah pikiran negatif seperti ragu-ragu dan sebagainya menjadi positif. Tapi yang terjadi adalah di luar dugaan kita. Jadi mungkin muncul lagi rasa ragu-ragu tadi. Nah, bagaimana kita tetap menjaga agar energi positif ini hadir dalam diri kita? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, Bu, berpikir positif saja tidak cukup. Atau belum cukup. Ya. Karena itu bisa berubah, itu hanya dalam tataran kognitif saja. Yang harus kita lakukan adalah mengubah rasa, ya, mengubah perasaan, dan itu harus dilatih terus. Nah, itu lebih kepada diri kita sendiri. Maksudnya gini, kalau berpikir positif itu kan lebih kepada orang lain kan. Misalkan peristiwa, udah berpikir positif aja deh. Umpamanya dompet kita hilang, udah berpikir positif aja deh. Umpamanya ada orang tadi ngomong, kamu tuh kok gini banget, berpikir positif aja, mungkin dia ini atau. Tapi kalau rasa itu lebih kepada diri kita. Jadi tidak terkait dengan orang lain, setiap hari kita harus bersyukur terus. Jadi harus terus membina rasa syukur gitu. Tadi ya, gelas tadi ya, kalau bisa dilatih terus setiap hari mensyukuri gelas, ya. Bukan ambil gelas terus, alhamdulillah ada gelas baru gitu. Ya, tapi mensyukuri gelas kehidupan kita nih. Kita sudah diciptakan oleh Allah, ya. Itu lebih mahal daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa latihan itu, lama-lama kita punya kekebalan imunitas, ya, immunity terhadap terhadap tabrakan turbulensi emosi tadi itu, setidak-tidaknya tidak terlalu terjerembab lah, tidak terlalu masuk gitu ya. Kalau sedikit-sedikit ya mungkin wajar, pastinya lah kita manusia ya, tapi tidak terlena dalam emosi-emosi seperti itu. Jadi berpikir positif saja belum cukup, tapi melatih joyful lah, rasa syukur. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz, sepertinya pertanyaan masih cukup banyak nih Ustadz. Iya, ada yang raise hand juga tuh. Ya, jamnya udah jam 7. Gimana nanti ada kelonggaran waktu Ustadz, bisa ditambah Ustadz? Silakan Pak, kita sampai jam 12 ya. Terima kasih Ustadz. Wah, ini bisa banyak tanya-tanya lagi nih. Ya, siap-siap aja pertanyaannya. Oke, ini masih ada satu lagi nih Ustadz. Maka Ibu Okta, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, ini saya kan sekarang lagi ada masalah di dalam rumah tangga ya Ustadz ya. Iya. Terus tuh saya ini untuk belajar ikhlas itu kadang-kadang sulit Ustadz. Saya sudah
mencoba sholat, berdoa gitu kok kayaknya masih kayak gini ya gitu. Terus tuh kadang-kadang hati ini ya udah apa menyerah aja ya, menyerah. Terus gimana? Pokoknya hati saya tuh masih labil, orang ngomong A, saya ikutin A. Orang ngomong nyuruh sini, saya ikutin ke sini. Itu gimana ya Ustadz ya? Solusinya ya? Iya. Udah, itu. Ya, silakan Ya, Ustadz. baik. Terima kasih Bu Okta. Sampai maaf Jadi, Ustadz maaf saya potong. Ya. Sampai saya pernah karena saya sudah sampai di titik yang udah saya kok diujinya sampai seperti ini. Akhirnya saya memilih jalan untuk mencari yang ke orang-orang yang seperti itu Ustadz gitulah. Ngerti. Ya orang pinter ya Bu. Ya begitulah Ustadz. Jadi saya itu untuk sholat jadi takut karena ya pasti tidak akan diterima dosa saya sholat saya 40 hari gitu. Jadi untuk melakukan sholat lagi tuh saya takut semenjak saya dapat ujian seperti ini. Jadi saya tuh jadi lebih nggak intens lagi sholatnya Ustadz. Kadang sholat, kadang enggak gitu. Ya seperti orang putus asa lah Ustadz. Iya. Baik. Begitu Ustadz. Oke. Baik Ustadz, silakan dijawab Ustadz. Baik, terima kasih Bu Okta ya. Bu Okta dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi gimana ya? Saya mulai dari mana? Mulai dari gini. Yang pertama, ketika kita tadi ya rumusnya ketika terjadi peristiwa seperti ini dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus sadar bahwa itu adalah hal yang dalam kehidupan ini memang tidak lepas dari itu, ya, tidak lepas dari ujian, ya, cobaan bagaimanapun kita, gitu ya. Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu tadi ya surat Al-Fajr tadi surat 89 tadi itu artinya pasti terjadi dalam kehidupan. Tinggal seperti apa dan bagaimana, nah itulah yang membedakan. Yang kedua Bu, bahwa memang tidak ada tempat kita kembali kecuali kepada Allah. Artinya begini, ketika terjadi ujian, lazimnya orang tuh pengen segera menyelesaikan. Waduh, ini bagaimana nih? Gimana caranya? Yang dia lupa bahwa sebetulnya kembali dulu kepada Allah. Harusnya kembali dulu kepada Allah. Sehingga tadi kalang kabut sampai akhirnya mencari hal-hal yang di luar di luar ketentuan yang sebenarnya, atau yang di luar ketentuan yang diperbolehkan, karena kalang kabut tadi itu untuk mencari solusi atau apa gitu ya. Padahal solusinya ada, yaitu kembali kepada Allah. Jadi dalam kondisi seperti ini yang harus Ibu lakukan adalah tidak ada lain kecuali kembali kepada Allah, lepaskan semuanya, termasuk lepaskan keinginan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Paradoks. Karena semakin kita menginginkan, pengen ini harus segera harus segera itu, lama-lama Ibu tidak bisa fokus untuk bersyukur kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Sementara masalah Ibu tidak akan selesai kecuali Ibu segera menghadirkan rasa syukur lagi, dan rasa syukur itu kepada Allah, gitu. Ya. Paradoks ya, tapi memang begitulah cara Allah. Ya. Cara Allah membuat solusi kepada kita. Saya mau sampaikan satu ayat buat Ibu, buat Bu Okta. Silahkan ulang-ulang ayat ini. Quran surat Az-Zumar ya, surat ke 39 ya, 39 ayat ke 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Jadi kalimat Allah begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat yang luar biasa, yang harusnya membangkitkan semangat kita, membangkitkan rasa syukur kita, seberat apapun cobaan ujian dalam kehidupan kita, sedalam apapun jurang keterpurukan kita, ya mestinya dengan ayat ini kita bangkit kembali untuk memperbaiki semuanya, tahap demi tahap, pelan-pelan. Ya. Kalimat Allah begini, auzubillahi minasyaitonirrajim ayat 53 dari surat Az-Zumar ya, surat 39. Ya, silakan Ibu
catat dan baca ya, ini akan memperbaiki insya Allah. Kul, katakan, ya, khitabnya atau perintah ini kepada Nabi Muhammad ya. Jadi bayangkan Nabi Muhammad Allah perintah untuk mengatakan kepada siapa? Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzolimi, melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Gitu. Wah, ini luar biasa. Asbabun nuzulnya berkaitan dengan Wahsy, seorang budak yang menombak atau membunuh Sayyidina Hamzah. Sampai-sampai Rasulullah itu sulit memaafkan beliau, ya, memaafkan Wahsy waktu masuk Islam, pengen masuk Islam. Kul, katakan. Jadi Rasulullah diperintah untuk mengatakan kepada Wahsy, kepada hamba yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa akan rahmat Allah. Jangan pernah. Jadi dimanapun kita, seberat apapun kita, satu yang harus kita pegang, jangan putus asa atas rahmat Allah. Artinya jangan tadi kepada orang pintar, kepada orang bodoh, jangan pergi kepada mereka. Itu artinya kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, nggak boleh, jangan. Dan juga jangan, aduh sudah saya nggak ada harapan lagi. Tidak. Begitu kita tidak putus asa bahwa ada Allah. Tadi Allah katakan, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mampu memaafkan dosa semuanya. Ya. Semua orang berdosa tuh kalau minta maaf, Allah sanggup memaafin, apalagi kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia adalah sang pemaaf dan sang pengampun. Sang penyayang. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi, tidak ada solusi lain, Bu Okta. Lepaskan dulu masalah-masalah ini. Ringankan dulu beban ibu, kembalilah kepada Allah. Ya, kembalilah kepada Allah. Rasakan bahwa ibu itu disayang oleh Allah. Diciptakan, ya, sudah hadir di dunia ini tuh artinya bukti luar biasa. Kita ini, itu gelas tadinya mensyukuri gelas itu luar biasa. Bu, ya, kita masih diberikan hidup, itu waktu yang luar biasa. Allah masih menunggu kita untuk kembali pada Allah. Rasakan perasaan itu, waktu-waktu menikmati sholat, menikmati semuanya. Kalau kita kemarin udah nggak sholat, itu sudah putuskan mulai sekarang, mulai hari ini, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa akan rahmat Allah. Ya. Justru bisikan iblis itu keliru. Jadi, kayaknya gue nggak layak sholat nih, kayaknya gue aja. Nah, itu bisikan iblis justru. Justru kembalilah kepada Allah. Semakin dalam dosa kita justru kembali kepada Allah. Semakin banyak kesalahan kita justru kembali kepada Allah. Semakin sulit kehidupan kita justru kembali kepada Allah. Bukan sebaliknya. Justru, ya. Jadi la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah tahap demi tahap, kalau ibu jalani dengan baik, dengan sabar, terus ya tetap menjaga elevated emotion tadi itu, rasa syukur, rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta diajari, minta dikasih solusi, Allah pasti memberikan solusi. Pasti. Ya. Tapi ada waktunya sampai kita layak, gitu ya. Sampai kita ini layak diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalani saja sambil melepaskan bebannya tadi. Ya. Demikian kira-kira, Bu. Baik, terima kasih Ustadz Doni. Ini sudah jam 7, pertanyaan masih ada, tapi saya selingi dulu ya Pak Ustadz, mohon izin. Baik, selingi dengan nasyid apa gimana Pak? Saya ingin membacakan tadi kurikulum PT sedikit dari Ustadz yang tadi belum dibacakan ya Ustadz ya. Terima kasih. Oh, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, saya bacakan. Ustadz Doni ini pendidikannya Pondok Modern Ar-Risalah Selahung Ponorogo ya Ustadz ya.